Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Dodo. Semoga teman-teman sekalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian terkait dengan 4 hal yang wajib diperhatikan sebelum membeli set-top box atau STB DVB T2. Ya, tidak terasa Maret 2022 telah berada di ujung bulan ya teman-teman sekalian, yang menandakan migrasi siaran tahap pertama akan segera dimulai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya analog switch off atau ASO di Indonesia akan dilakukan menjadi 3 tahapan, yakni tahap pertama akan jatuh pada tanggal 30 April 2022 atau bulan depan. Tahap kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 dan puncaknya pada tanggal 2 November 2022. Yang kemudian semua wilayah yang sudah terdampak analog switch off atau ASO akan tidak bisa menyiarkan lagi siaran analog. Hal tersebut karena telah dinonaktifkan oleh pemerintah. Adapun alasan pemerintah menonaktifkan siaran analog dan berpindah pada siaran digital adalah lebih hemat frekuensi sehingga bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya seperti upgrade jaringan telekomunikasi menuju 5G, radio, atau yang lainnya. Kualitas gambar yang dihasilkan lebih jernih, tidak berbintik, dan suara yang lebih baik, serta bisa digunakan juga sebagai Early Warning System atau EWS atau AWS untuk mitigasi bencana. Mengingat Indonesia yang berada di fire rings atau lingkaran api menyebabkan banyaknya bencana yang datang silih berganti. Oleh sebab itu perlu adanya sistem mitigasi bencana yang baik untuk meminimalisir korban yang berjatuhan saat terjadi bencana alam dengan memanfaatkan sistem peringatan dini ini pada TV digital ataupun sistem digital TV, siaran digital TV teman-teman sekalian. Nah, tentunya untuk menerima siaran digital, maka TV harus memiliki perangkat yang berfungsi untuk menerima siaran berbasis DVB-T2 atau terestrial tersebut, baik yang sudah tertanam berupa TV digital ataupun pada TV analog yang menambahkan perangkat tambahan di luar TV-nya yang berupa decoder ataupun receiver siaran digital yang biasa kita kenal dengan set-top box DVB-T2 berupa kotak kecil yang berfungsi menerima sinyal digital kemudian disalurkan ke layar kaca televisi. Untuk set-top box sendiri itu memiliki banyak jenis teman-teman, supaya teman-teman tidak keliru dalam membelinya nanti. Ini jenis-jenisnya itu ada DVB-S2 yaitu parabola yang berbasis satelit, DVB IPTV ataupun berbasis streaming ya, live streaming dengan internet, atau DVB-C pada TV kabel. Dan yang terakhir adalah DVB-T2 yaitu menerima siaran digital. Nah, adapun yang kompatibel untuk menerima siaran digital adalah yang decoder DVB-T2 atau STB DVB-T2 karena di Indonesia sendiri akan bermigrasi ke siaran digital. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan teman-teman sekalian tentang hal-hal yang perlu diperhatikan saat membeli set-top box atau STB DVB-T2 agar bisa tetap menikmati siaran TV saat analog switch off berlangsung. Yang pertama, pastikan sudah tercover oleh sinyal siaran digital. Daerah teman-teman sudah tercover oleh sinyal siaran digital. Syarat utama untuk mendapatkan siaran digital adalah adanya sinyal. Tanpa adanya sinyal digital, maka sudah bisa dipastikan tidak akan bisa menangkap siaran digital. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua wilayah di Indonesia akan bermigrasi ke siaran digital. Untuk wilayah yang tidak analog switch off atau ASO adalah wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal.
Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi pemerintah untuk melakukan pemerataan siaran digital supaya semua wilayah bisa menikmati siaran digital untuk seluruh warga Indonesia. Mengingat jarak jangkau dari sinyal digital ini tidak bisa menjangkau jarak yang jauh, oleh karena itu perlu adanya infrastruktur yang memadai dengan menghadirkan pemancar-pemancar televisi hingga menjangkau wilayah 3T tersebut. Untuk mengetahui keterjangkauan sinyal digital, teman-teman bisa menginstal aplikasi aplikasi sinyal TV digital melalui Play Store. Dengan menginstal aplikasi sinyal TV digital, teman-teman bisa melihat kekuatan sinyal di sekitar lokasi teman-teman berada, sekaligus melihat ketersediaan channel-channel apa saja yang ada di lokasi teman-teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, di dalam sinyal TV digital itu ada beberapa warna ya, ada merah, kuning, hijau, ataupun yang tidak tercover oleh sinyal-sinyal dari TV digital. Nah, sinyal merah atau berada di wilayah merah itu menandakan kuatnya sinyal digital. Yang kuning berarti tidak terlalu kuat dan yang hijau itu berarti lemah, teman-teman sekalian. Nah, dengan melihat kondisi tersebut, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk membeli set-top box STB DVB-T2 atau tidak. Jika tidak terjangkau oleh sinyal digital, maka lebih baik tidak membelinya dan lebih baik menggunakan decoder DVB S2 atau parabola. Karena keterjangkauannya lebih luas karena menggunakan bantuan satelit, supaya teman-teman tetap bisa menikmati hiburan ataupun informasi lewat layar kaca kesayangan teman-teman. Yang kedua adalah beli set-top box STB DVB-T2 yang telah bersertifikat Kominfo. Kominfo merupakan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi utama adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia, dan diseminasi informasi. Nah, salah satu fungsi dan tugasnya adalah terkait dengan bidang penyiaran, yaitu dengan tugasnya yang lagi dikejar adalah tentang program migrasi siaran dari analog ke digital atau analog switch off. Adapun landasannya adalah peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos telekomunikasi dan penyiaran serta peraturan Menteri Kominfo nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Adapun salah satu tugasnya adalah mensertifikasi set-top box atau STB DVB-T2 dengan tujuan agar STB DVB-T2 yang dijual di pasaran ataupun yang dipakai teman-teman sekalian dapat berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan fitur-fitur yang ada pada STB tersebut. Dengan demikian akan membantu pemerintah juga dalam proses analog switch off ke depannya. Yang ketiga, belilah set-top box DVB-T2 sesuai kebutuhan. Menjelang analog switch off mendatang, tentunya banyak sekali merek-merek dagang dengan berbagai fitur yang ditawarkan. Dengan banyaknya fitur-fitur yang ada di dalamnya, tentu akan berpengaruh terhadap harga jual serta daya tahannya atau endurance. Dan hal tersebut tentunya akan membuat bingung teman-teman kebanyakan karena banyaknya merek dagang dan juga fitur-fitur yang ditawarkan. Adapun yang fitur-fitur yang ditawarkan merupakan pemanis produk supaya lebih menarik dan banyak peminatnya. Tentu tidak salah dengan hal demikian. Jika teman-teman menginginkan fitur yang lebih lengkap, teman-teman bisa memilih hal tersebut. Namun tentunya juga dalam pemilihan STB DVB-T2 disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika hanya membutuhkan untuk menonton TV, maka pilihlah yang fiturnya sederhana dan yang terpenting adalah bisa menerima siaran digital. Demikian juga sebaliknya. Yang keempat, carilah review tentang set-top box DVB-T2.
Hal yang tidak kalah penting sebelum memutuskan untuk membeli STB DVB-T2 adalah dengan mencari tahu sebanyak mungkin tentang review set-top box DVB-T2 dengan berbagai merek, dengan harapan dengan memperbanyak tentang informasi produk akan semakin paham dan mengerti mengenai produk yang akan dibelinya nanti. Agar tidak keliru dalam membelinya, semakin banyak masukan dari reviewers akan semakin banyak info yang didapatkan. Semakin mudah juga untuk menganalisis produk yang cocok dengan teman-teman dan sesuai dengan kebutuhan tentunya. Tidak seperti membeli kucing dalam karung yang tidak mengerti produk yang akan dibelinya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan dengan teman-teman sekalian. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan saat akan membeli STB DVB T2 nantinya dan bisa tetap menikmati siaran-siaran televisi kesayangan, dan yang terpenting adalah mendukung kesuksesan analog switch off mendatang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.